menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperhatikan pasal 156A huruf A KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan mengadili, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. YouTuber Muhammad KC alias Muhammad Kece ditangkap tim Bareskrim Polri di tempat persembunyiannya di kawasan Banjar, Untal-Untal, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa malam. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, KC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama berdasarkan sejumlah alat bukti, di antaranya konten video YouTube serta pemeriksaan saksi ahli dan pelapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat datang di channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Insya Allah hadirlah dengan rasa sukacita. Kemudian simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham tentunya ya. Sahabat, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga, gratis kok insya Allah ya. Sampaikan dukungan dengan komentar yang positif, buktikan bahwa kita anak bangsa yang cerdas dan beradab. Oke, bismillah. Beberapa pekan terakhir ini ketika si Kosman alias KC ditangkap polisi, status tersangka penistaan agama, lantas di jagat maya heboh luar biasa ya, terutama fans si KC dan pendukungnya merespon sangat berlebihan dan menurut saya malah menimbulkan kekisruhan baru yang jadinya sangat tidak proporsional ya. Dari alam lain juga berkoar-koar itu siapa itu Paul Zong ya, yang sibuk menyalahkan pemerintah, menyalahkan aparat hukum kita, menyalahkan segala pejabat di negeri kita, bahkan memfitnah muslim ya, memfitnah MUI dan lain-lain. Terus begitu juga si Tai Puding yang walaupun udah nampak sepuh tapi omongannya macam bocah cabe-cabean yang lagi PMS. Bunuh diri, nanti KC nggak bisa dibebaskan atau tidak bisa kita menangkan usahanya, karena selama ini beberapa hari sebelum KC ini disidangkan, lepaskan KC, tangkap dulu Abdul Somad, tangkap dulu Yahya Waluni. Yahya Waluni sudah ditangkap, Abdul Somad nggak ditangkap. Ini karena jejak digital ini, bagaimanapun Abdul Somad ngomong, bagaimanapun bagusnya dia ceramah, itu tertutup. Segala omongan kejahatan itu adalah sumbernya Abdul Somad, kan begitu. Enak saja nanti kalau hakim mau menjatuhkan hukuman kepada Muhammad KC, misalnya hukum 2 tahun katakan, atau berapapun hukumannya, yang jahat itu adalah Ustadz Abdul Somad. Anda bisa membuka antara khutbah Muhammad KC dengan khutbah Abdul Somad. Siapa yang lebih jahat? Itu sangat kita sayangkan ya. Ya tentu ini justru kontras dengan kalangan muslim ya. Walaupun Dai Yahya Waluni juga ditangkap sehari setelah Kosman, muslim nggak ribut, nggak merespon berlebihan ya, malah merespon positif loh ya, mendukung proses hukum yang di kepolisian. Nah, berharap ini semua bisa beres hingga nanti diteruskan ke kejaksaan, di pengadilan, di sidang di depan hakim nanti ya, yang akan menetapkan terbukti bersalah atau tidak. Ya menurut saya cool man ya. Kenapa harus kisruh gitu loh ya?
Ini udah ditangani kepolisian yang bertindak secara profesional. Kedua anak bangsa itu udah diproses hukum dan ya sebagai efek dari tindakan mereka tentunya ya. Jadi walaupun berbeda latar, Kosman memproduksi konten yang kemudian menjadi alat bukti, sedangkan Yahya Waloni justru nggak tahu menahu siapa yang menyebarkan. Ya, jadi berbeda sebenarnya latarnya, karena Yahya Waloni di ceramah internal Muslim ya, namun disebarkan oleh orang lain tanpa izin dan persetujuan, dan namun ya beliau juga kena. Tapi karena ini sudah masuk di ranah hukum, ditangani oleh penegak hukum, ya kita sikapi arif dan bijaksana aja. Jangan sampai hanya karena kedua anak bangsa ini, negeri ini seolah ikut bermasalah ya. Karena cara kita menyikapi malah justru tidak menyelesaikan masalah kalau menyikapinya secara tidak proporsional dan tidak profesional. Saudaraku dari Kristiani, yuk kita simak baik-baik ya penjelasan dari Bung Bob ya di BSS Official. Saya sering menengok dan beliau cukup edukatif menurut saya. Beliau sangat mengedukasi kita semua dalam menyikapi problem Kosman, KC, kemudian Yahya Waloni ini. Saya muslim, tapi saya angkat topi dan angkat 2 jempol buat Bung Bob di BSS Official, seorang lawyer dari Kristen ya. Karena beliau bersikap arif ya, menyikapi dari sisi hukum yang menjadi konsen beliau pengacara ya. Jadi nggak asal mangap macam Taipudin. Di PN Tangerang kalau saya nggak salah, kemudian Pengadilan Tinggi Banten, kemudian kasasi ditolak gitu. Saya sudah baca di dalam putusannya semua begitu. Nah, karena saya baca putusan itu, jadi di dalam putusan itu ketika Pak Saifuddin Ibrahim ini menjadi terdakwa, keterangan terdakwa dimuat semua kawan-kawan. Itu dimuat semua dan itu menjadi pertimbangan hakim. Nah, yang saya bingungkan ketika saya baca putusan Pak Saifuddin Ibrahim ini, lalu saya konversikan atau saya bandingkan dengan keterangannya hari ini, itu berbeda ya kawan-kawan, berbeda. Itu nanti akan kita bahas, masuk nanti ke situ. Baik, yang kedua pernyataannya itu menghubungkan perbuatan MKC dengan perbuatan UAS. Seolah-olah mengatakan itu UAS itu adalah penyebab Pak MKC melakukan perbuatan itu. Gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, menghubungkan satu masalah atau suatu ketidaksukaan terhadap pribadi seseorang terhadap masalah Pak MKC ini. Karena begini, Pak MKC sendiri ketika ditanya anaknya, gitu, Mas Febri ya, di konferensi pers yang sama pada saat itu, Pak MKC ditanya, terus Pak MKC menjawab, ini masalah keyakinan yang saya perjuangkan. Saya berhak memperjuangkan apa yang saya yakini. Jawaban Pak MKC begitu. Tidak ada menyinggung UAS. Tidak ada. Lah, kenapa Saifuddin Ibrahim di konferensi pers yang sama ya, justru membangun opini seolah-olah MKC melakukan perbuatan itu akibat perbuatan UAS. Gitu. Padahal kejadian UAS itu jauh ya, 2000 berapa itu udah lama. Gitu. Nah, apakah ada hubungannya dari 2 keterangan dalam satu meja itu yang disampaikan Mas Febri, anak kandung Pak MKC dan sebagai salah satu penasihat hukum Pak MKC, itu sudah bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Saifuddin pada saat yang sama, pada kegiatan yang sama. Sehingga justru yang muncul itu ada 5 orang yang bicara, ini 5-5-nya membawakan pendapat asumsi masing-masing. Ini yang membuat saya itu justru semakin gimana ya melihat permasalahan Pak MKC ini. Saya nggak melihat masa depan dari proses hukum Pak MKC ini justru akan semakin suram, begitu suram gitu. Antara yang 3 orang berbicara ini, 3-tiganya berbeda semua. Yang satu mengatakan ini karena UAS, yang satu ini pelanggaran HAM, terus anak Pak MKC mengatakan
Pak MKC itu memperjuangkan keyakinannya. Ini mana yang benar sih? Ya. Dan kawan-kawan tentu saja. Beliau juga pasang badan loh sampai dicap macam-macam oleh saudara sesama anak bangsa yang justru yang seiman ya. Prihatin juga ya. Beliau berupaya keras, beliau tidak ingin bangsa ini terpecah, bangsa ini aneh-aneh karena sikap orang-orang tertentu yang bersikap tidak profesional dan tidak proporsional, bahkan tidak menginginkan negara ini baik-baik saja ya. Tapi ya Bung Bob justru difitnah segala macam. Aduh, ini ya luar biasa. Padahal beliau menyatakan pendapat berdasarkan prinsip-prinsip hukum ya. Bukan asumsi, perasaan dan ngarang-ngarang, bukan. Beliau landasannya hukum yang berlaku di negeri ini. Beliau tahu soal itu. Tapi ya gitulah, menyatakan kebenaran kok malah dibully ini. Ya, kita baca di komen-komentar di rilis beliau, di live beliau, waduh luar biasa ya, prihatin juga ya. Nah, jadi bingung ya, ini peradaban kita nampak sakit kalau kayak gini. Subhanallah, mudah-mudahan nggak begini terus ya. Sahabat, yang membuat saya makin miris, banyak pula netizen saudara kita dari Muslim, terutama dari jalur liberal dan juga dari Kristiani ya. Ini kadang menarik-narik Ustadz Abdul Somad atau UAS ya, agar diproses hukum seperti Ahok kemarin ya, seperti Ahok dan juga seperti Kosman, kece. Aduh ya Allah, sahabat, jangan gara-gara kelakuan kece lantas akal sehat kita nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini harapan saya ya. Seolah-olah UAS melanggar hukum tapi tidak diproses hukum seperti Ahok dan kece gitu ya. Nah, itu kan sama aja melecehkan aparat hukum kita di negeri ini, terutama kepolisian ya. Wahai saudaraku, UAS udah ada yang melaporkan ke polisi ya, udah ada melaporkan ya. Tapi kalau emang nggak memenuhi unsur pelanggaran, kenapa harus dipaksakan gitu ya? Saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunitas umat Islam di dalam rumah ibadah saya, bahwa kemudian ada orang yang tersinggung dengan penjelasan saya. Apakah saya mesti meminta maaf? Mana kawan yang bertanya? Contoh, dalam Islam dikatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya maaf, memang bunyi ayatnya begitu. Laqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung atau tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Nah, ajaran saya, kalau saya belum minta maaf, berarti ayat itu mesti dibuang. Nauzubillah. Ayat Al-Quran. Saya di mana-mana menyampaikan ceramah, tak mungkin saya tanya orang satu-satu. Matikan HP, matikan. Saya di mana-mana ceramah, HP orang hidup, orang merekam. Tak bisa saya larang itu, karena dia mau mendapat pengajian. Tak mungkin pula saya buat perjanjian. Semua yang mau masuk sini materi 6.000, tak boleh kalian sebarkan. Jadi payah kali lah ceramahnya sekarang kalau gitu. Itu dua yang saya jawab. Nah, kalau UAS diproses hukum dengan alasan seperti yang dituduhkan, bisa jadi penjara harus ditambah sekian kali lipat untuk memenjarakan para pendakwah yang menjelaskan keyakinan beragamanya yang berbeda dengan umat lain. Nah, bisa habis nanti apologet YouTuber baik Muslim maupun Kristen semuanya masuk penjara gitu ya. Ya karena menjawab pertanyaan yang dianggap menista. Nah, ini kan aneh. Tentu ini aneh dan tentu bukan hanya ke UAS atau ke Muslim, umat lain pun bakal banyak yang diboyong ke penjara kalau
tuduhan yang disangkakan ke UAS itu diproses hukum. Ini luar biasa. Yuk kita bernalar sehat deh ya, supaya nggak asal komentar, asal usul ya. Saya memang bukan ahli hukum, ya, tapi kita juga secara akal sehat bisa lah menilai ya. Apa yang saya sampaikan dalam pandangan saya ini, ya sebagai anak bangsa yang ikut prihatin dengan pendapat-pendapat liar yang tak bernalar sehat, itu menurut saya. Nah, yuk kita bedah deh perbedaan mendasar antara kasus Ahok dan UAS. Nanti juga mungkin kita bisa bandingkan dengan kasus kece ya. Ya, sehingga kita melihat kasus ini nggak asal menyamakan, tetapi harus punya landasan. Baik. Poin pertama mungkin ya, coba UAS itu berbicara di pengajian dan internal muslim. Ya, di pengajian membahas tentang Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif Islam. Berbeda dengan Ahok, berbicara di depan umum yang di situ berbagai latar belakang masyarakat, bukan dalam rangka membahas perspektif keagamaan. Kan dia harusnya hadir membahas soal ikan, soal keramba, kan gitu ya. Soal kebijakan Pemprov dalam hal kesejahteraan warganya, karena beliau saat itu masih gubernur. Lah, kok malah ngomongin soal Quran Surah Al-Maidah ayat 51 dengan narasi yang tak sesuai dengan isi ayat itu sendiri. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi dari situ aja sudah berbeda. Lah, kalau berceramah begitu, menyampaikan konteks keyakinan beragamanya di forum seperti itu dianggap melanggar hukum bagi UAS ya. Berapa banyak dai-dai muslim, penginjil-penginjil Kristen juga ya, yang harus dihukum karena menyampaikan firman Allah dalam kitab suci yang diyakininya. Lalu kemudian dinilai menista umat beragama lain. Nah, ini kan ngaco jadinya. Nah, misalnya dalam Islam misalnya ada ayatnya, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Dan berarti selain agama itu tidak diridhoi, tidak selamat. Jadi yang di selain Islam bukan agama yang ditetapkan oleh Allah. Nah, terus umat lain tersinggung, dianggap menista. Lah, ini kan kacau banget. Jadi mikirnya terlalu kerdil. Padahal ya umat lain juga punya hak menyampaikan itu ketika berceramah di depan jamaahnya, mengatakan bahwa Islam itu salah, Islam itu buruk. Yang nggak masalah itu kan di internal jamaahnya. Dan itu harus kita pahami bahwa yang begitu bukan termasuk pelanggaran hukum lain kalau misalnya dibawa ke ruang publik dan bukan maksud tertentu hanya sekedar untuk melecehkan agama lain seperti yang dilakukan oleh si Kosma. Itu kan beda kasus. Jadi antara UAS dan Ahok itu sudah berbeda ya. Sudah berbeda konteksnya, sudah berbeda tempatnya, sudah berbeda modelnya. Jadi nggak bisa kita sama-samakan, nggak bisa kita paralelkan. Terus UAS itu berbicara di rumah ibadah muslim ya. Beliau berbicara di masjid. Beliau diundang berceramah untuk membahas tema keagamaan di masjid. Bukan orasi di jalan raya, bukan unjuk rasa di perapatan, bukan di lapangan bola, bukan di pasar. Itu UAS seperti itu. Lah Ahok itu berbicara di ruang umum seperti di poin pertama tadi. Bukan dalam ruang dialog perspektif keagamaan, bukan dalam sesi debat. Tidak sedang dimintai pendapatnya soal keagamaan, tidak ya. Di situ aja udah beda. Lah, kok ada anak bangsa yang menganggap sama UAS dan Ahok dalam menista? Nah, ini kan aneh. Ya jelas beda, bro, beda. Nah, kalau belum nyadar soal perbedaan ini, ya saya sih sarannya baiknya sih cuci muka dulu, cuci tangan, cuci kaki, terus ya bobok lebih lama ya, nggak apa-apa. Mungkin efek begadang ya, mungkin efek kelamaan main game MB gitu ya. Jadinya gitu, rada error mikirnya ya. Jadi jangan menyamakan hal yang sebenarnya sangat berbeda gitu loh ya. Terus yang
poin yang ketiga, UAS itu sedang menjawab pertanyaan dari jamaah yang meminta jawaban atas hal yang ditanyakan. Lalu UAS itu menjelaskan dalam perspektif Muslim, ya, bagaimana dengan soal salib, bagaimana soal patung, alasan yang melarang pembuat patung, keyakinan tentang jin kafir yang menghuni patung. Itu perspektif Islam yang disampaikan oleh UAS menjawab pertanyaan. Kan gitu ya. Bukan datangi orang-orang Kristen lantas dikasih tahu begitu, bukan. Ini sedang dalam menjawab pertanyaan di internalnya, di jamaahnya, di dalam rumah ibadah pula, ya. Jadi dilihat dari sini ya, pelanggaran hukumnya di mana coba? Lah kalau lantas dibanding dengan Ahok, ya emang Ahok sedang ditanya pandangan dia soal kitab suci Al-Quran? Kan enggak. Apa dia ditanya bahwa penafsiran dia soal Al-Maidah ayat 51? Kan enggak. Enggak sama sekali. Lah ngapain disamain? Nah, perbedaan ini ya seperti membandingkan apa ya kira-kira ya? Membandingkan panen kebun anggur di padang pasir di Timur Tengah, mungkin ya, dibanding dengan kasus penculikan WNA pelancong di mana, di hutan Mapenduma Papua oleh siapa tempoh hari itu, yang Kelly Kuali dan Daniel Kogoya. Jadi maksa banget ya bandinginnya. Tapi ya itulah kelucuan ketika kita membandingkan sesuatu yang sama sekali nggak sebanding. Jadinya ya gitu, menurut saya logiknya nggak masuk. Terus poin yang keempat, ya, UAS adalah dai, ustadz, ulama, punya kapasitas membahas itu karena memang bidangnya. UAS menjelaskan tentang fikih, akidah, tauhid, syariah, muamalah dan lain-lainnya sesuai dengan kompetensinya. Beliau disiplin ilmunya ya di situ, prosesnya, profesinya di situ, ya, keahliannya di situ, landasan pendapatnya ada, ya. Jadi dia menjelaskan perspektif keyakinannya yang berdasarkan prinsip-prinsip teologis dalam Islam. Ya. Jadi ya kompetensi UAS ya membahas persoalan keagamaan, apalagi beliau sedang ditanya. Ya, dalam hal ini ya dalam perspektif Islam al-dinul haq. Lah Ahok kompetensinya apa? Apa dia ulama? Bukan. Apa dia muslim? Bukan. Apa dia dimintai pendapat? Tidak. Apa dia ahli yang paham Al-Quran? Tidak. Malah nggak bisa baca ayatnya. Lah ngapain bandingkan dengan UAS? Nggak nyambung sama sekali, bro. Ya. Jadi mau dipaksakan apapun itu berbeda. Nggak bisa disama-samakan dengan Ahok, nggak bisa disama-samain dengan si Kece. Sekarang gimana kalau langsung ya kita bandingkan antara UAS dibandingkan dengan si Kosman alias si Kece yang saat ini sedang sekolah di rutan Bareskrim, ya, sedang dibina dengan penuh rasa cinta dan sesama penghuni rutan, dengan langkah-langkah perkenalan yang penuh dengan kenangan tentunya ya, oleh kawan baiknya di sana, yaitu kakaknya Napoleon Bonaparte, ya, kakak kelas di rutan ya. Ya tentu tidak sebanding juga kasusnya kalau membandingkan UAS dengan KC, ya. Pertama, coba kita poin-poinnya yang dalam catatan saya begini. Pertama, Kosman berbicara di depan umum, terbuka menggunakan media komunikasi publik, monolog pula. Ya, jelas kena jeratan. Jelas kena jeratan pelanggaran. Makanya kontennya dihapus dan orangnya disekolahkan di Bareskrim biar naik kelas dan diharapkan ke depannya ya waras tentunya ya. Salam sadar, kepak. Tentu polisi lebih paham lah mana yang melanggar, mana yang kagak. Makanya Kosman dijemput. Ya. Jadi itu harus kita pahami, berbeda antara UAS dan Kosman. Terus yang kedua, si Kosman mengubah lafaz dan narasi agama lain yang bukan agamanya. Makanya dia tidak sedang menyampaikan pendapat dalam dialog atau debat. Dia monolog, mempublikasikan pandangannya dengan narasi yang menista agama lain.
ayat-ayat kitab suci diubah seenaknya, ya. Ya kalau dalam debat ya nggak apa-apa, menyampaikan dalam perspektif bertentangan sah-sah saja, ya. Nggak bisa dikenai pasal pelanggaran dalam berpendapat di forum gitu. Nah, contoh seperti sebelumnya misalnya Rocky Gerung, ya, yang dia menyampaikan berbagai pendapat kontroversial, ya, tapi di forum dialog yang nggak bisa dikenai pasal pelanggaran karena prinsipnya berpendapat tuh nggak dilarang. Yang dilarang itu berpendapat dengan cara yang salah, ya. Kosman diajak berdialog langsung dengan apologet Muslim, diajak berdiskusi meluruskan pemahamannya, dia nggak mau, dia menolak, ya. Dia nggak mau tuh ketemuan, dia menolak, dia memilih menolak, ya. Jadi ngomong sekenanya sesuka hatinya tanpa dia sadar bahwa ini negara hukum, ya. Padahal itu melanggar hukum jelas. Makanya dijemput kepolisian, kan. Nah, berarti dia bukan untuk menyampaikan kebenaran, melainkan untuk memperbesar penghasilan dengan cara menista agama. Ya, kena deh jadinya, ya. Jadi apa yang ditanam ya itu yang dipanen. Nah, apakah UAS seperti itu? Enggak sesuai, berbeda kasusnya, masalahnya. Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pengajian itu lebih 3 tahun yang lalu, sudah lama, di kajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru, karena saya rutin pengajian di sana. 1 jam pengajian diteruskan dengan tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, terus kepolisian memastikan dalam siaran kewartawan, ya, bahwa si Kosman itu bukan orang yang mengerti agama, ya. Makanya aneh, ya, menurut saya aneh kalau banyak fans penggemar dia, banyak juga percaya. Lah orang kayak gitu menuntun orang yang waras, ya enggak lah. Karena pengikutnya yang begitu pasti harusnya lebih begitu, ya. Ya kalau Kosman nggak ngerti apa-apa, bukan di bidangnya, bukan ahli di situ, dia murni seorang YouTuber dan dia membicarakan hal yang bukan kompetensinya di situ, terus yang ngikuti banyak, yang suka banyak, itu gimana logisnya coba? Ya. Kalau kita cerdas ya nggak akan ngekor yang begitu, orang yang begitu diikuti. Nah, faktanya Kosman tidak punya latar belakang sebagai tokoh agama, bukan orang yang mengerti agama, murni YouTuber, itu dijelaskan kepolisian. Hayo. Nah, Anda yang jadi binaan Kosman, percaya omongan si Kosman, kesehatan akal sehat Anda dipertaruhkan, bro. Ya. Polisi sudah menjelaskan kapasitas Kosman seperti apa. Lah berarti Anda gimana? Kalau Anda percaya yang diomongkan Kosman itu benar, Anda bahkan ngefans sama dia, percaya apa yang disampaikan, lah kapasitas atau kualitas kesehatan mental dan akal sehat Anda gimana? Bingung saya, ya. Nah, sedangkan UAS itu punya kompetensi berbicara agama,
beliau ahli di bidangnya. Apa yang disampaikan soal Nabi Isa, soal salih, soal patung, semuanya dalam perspektif Islam dan punya landasan hujah. Ya, sekali lagi dalam perspektif Islam, di internal Islam, berbicara kepada jamaah Muslim di rumah ibadah, ya, yaitu haknya. Jadi hak UAS menjelaskan itu dalam perspektif agamanya. Lah si KC sama enggak? Ya enggak. Dia bukan Muslim. Dia membuat narasi tentang ayat Al-Quran yang dia plesetkan juga. Dan setelah kita cek ternyata dia tidak berlandaskan Bible juga. Jadi beliau menyampaikan bukan dalam perspektif keagamaan Kristen, bukan. Dia ngarang-ngarang aja. Ya. Jadi dia nggak mewakili pandangan Kristiani, enggak. Dia nggak mewakili pendapat tentang Bible di dalam memahami memandang keyakinan Muslim, enggak. Jadi dia mewakili dirinya sendiri. Jadi harusnya kita sikapi apa yang dilakukan KC ini ya nggak bisa kita menyeret-nyeret keyakinan umat Kristen atau kitab Kristen, enggak sama sekali. Jadi dia murni dia YouTuber dan itu sudah ditetapkan oleh kepolisian. Jadi sekali lagi nggak bisa disamain dengan UAS, sama sekali jauh ya. Terus yang keempat, UAS sama sekali tidak menyiarkan apa yang beliau sampaikan, ya. Menyiarkan ke media ya, media lain, tentu media sosial atau media umum ya. Yang menyiarkan itu orang lain yang juga tidak diketahui. Ya, jadi sebelum menyiarkan juga nggak minta persetujuan UAS. Sedangkan Kosman, dia sendiri membuat konten, dia yang ngomong, dia menyiarkan. Makanya dia sengaja melakukan itu semua. Ya, dia yang ngomong, dia menyiarkan, dia yang sengaja melakukan, ya jadinya ya gitu. Itu yang membuat dia dibawa ke kepolisian. Ya, jadi anda yang membandingkan UAS dengan Ahok, nalar sehat Anda di mana? Hukum itu jelas indikatornya. Kepolisian bertindak dengan dasar hukum yang pasti. Mereka bekerja profesional. Mereka menjalankan tugas negara, menegakkan hukum. Makanya Ahok diproses hukum hingga hakim menetapkan vonis secara sah dan meyakinkan Ahok bersalah. Ya, jadi udah jelas itu. Nah, Kosman juga ditetapkan tersangka, sampai hari ini belum dicabut, beliau tersangka. Mungkin bentar lagi udah masuk P21, diantar kejaksaan, dilanjutkan ke persidangan dan ya hakim di pengadilan nanti yang akan menyelesaikannya. Ya, dibedah perkaranya nanti divonis. Ya, kita akan lihat nanti proses hukumnya di pengadilan. Di sana kan akan dibedah betul-betul kasusnya seperti apa. Ya kita ikuti saja proses hukumnya, sama seperti Yahya Waloni. Toh Muslim gak sibuk goreng kasus Yahya kan? Biarkan aja. Doakan yang terbaik, kasih support secara profesional dan profesional. Semoga semuanya berjalan dengan baik, ya, yang berkeadilan. Yang melaporkan UAS udah ada. Kalau nggak ditindaklanjuti, ya tentu kita karena sebagai anak bangsa ya kita taat pada hukum, nggak usah gerasa gerusu. Tentu kalau UAS tidak diproses hukum atau belum diproses hukum ya bukan karena beliau sebagai tokoh, bukan karena dari umat mayoritas, tapi karena mungkin ya memang nggak memenuhi unsur pelanggaran. Ya, polisi tentu lebih paham. Mereka bekerja profesional. Jadi jangan kita macam mengajari ikan berenang yang nggak nyambung, bro. Ya. Mungkin saya kalau mengutip istilah si Kosman, salam sadar. Ya. Jadi segini sahabat, sebagai warga negara yang baik, mari kita sikapi proses hukum di negeri ini dengan bijak. Kalau udah ditangani kepolisian ya udah kita serahkan.
Kalau lambat bergerak ya kita ingatkan polisi, tapi jangan merasa kita lebih paham hukum ya. Padahal membedakan monolog dan dialog aja kadang kita gagal ya. Kita nggak bisa bedak mana yang melanggar hukum, mana yang gagal ya. Kita memahami itu aja gagal. Nah, ini kan lucu, kita maksa-maksa. Yuk kita dorong, kita dukung proses hukum ini hingga tuntas, tas ya. Kita tonton prosesnya ini sampai selesai, anggap aja ya kita sedang menikmati keseruan reality show di TV gitu ya. Udah kalem ya. Insya Allah kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik ya. Kita berbeda tapi tetap dalam persatuan. Kita bersatu walaupun dalam perbedaan ya. Nikmati keindahan perbedaan ini sebagaimana taman bunga yang di situ beraneka ragam corak, warna, ukuran. Tapi dengan perbedaan itu justru menjadi harmoni yang menyegarkan mata. Makanya taman bunga menjadi tempat wisata. Tentu berbeda dengan kandang kambing ya. Satu kandang sama semua isinya, hitam bulet-bulet. Yang nggak indah bro ya. Tuhan sudah mendesain perbedaan-perbedaan ini kok ya. Nah, adapun kalau kita misalnya berdialog, bahkan mungkin berdebat soal keyakinan kita masing-masing, nggak apa-apa, itu juga nggak dilarang kok ya. Nggak dilarang, nggak melanggar hukum kalau kita berdebat ya. Asal jangan salah cara memilih media. Jangan salah cara juga salah memilih media. Nah ini kan problem, apalagi sampai salah memilih konten ya. Jadilah seperti si Kece. Ini jadikan pelajaran. Oke sahabat ya, kita jadikan pelajaran nih. Apa yang dialami Kece, apa yang dialami Yahya Baloni, kita jadikan pelajaran. Ini luar biasa. Kita ambil hikmahnya. Jadi apa? Salam sadar ya. Oke, mungkin demikian. Semoga mencerahkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita sikapi segala sesuatunya dengan positif. Semoga kedepannya situasi ini menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.